Tuhan datang ke dunia memberitahukan kepada setiap manusia, lihat ada kehidupan kekal. Kalau kita mengibaratkan ini kehidupan kita di dunia yang 70 tahun sampai 90 tahun, Tuhan Yesus datang ke dunia, lihat ada perkara kekal. Ketika kita mati, kita dilahirkan dalam kekekalan ini tanpa batas. Tapi hidup kita di dunia ini ada batasnya. Tuhan Yesus datang mengingatkan setiap kita ada kehidupan tanpa batas. Ada kehidupan kekal nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena di langit yang sekarang ini akan punah, hancur. Tetapi setan, iblis menjebak manusia dengan apa? Ayo fokus semua perkara-perkara yang di bumi ini. Saya tidak bisa makan hari ini, ayo fokus cari perkara-perkara yang di bumi. Saya ingin kaya, saya ingin punya mobil mewah, saya ingin punya rumah mewah, saya ingin punya apartemen, saya ingin punya usaha, semua segala macam. Supaya kita terjebak di sini dan terikat di dunia ini. Firman Tuhan katakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Enggak ada yang jawab. Meragukan. Kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus dan menyadari, sebenarnya berbicara dibangkitkan bersama dengan Kristus bukan hanya sebatas di dalam baptisan. Banyak orang sudah dibaptis, perilakunya banyak yang nggak benar. Banyak orang sudah dibaptis semakin kasar, semakin arogan, semakin tidak benar. Punya bawahan ditindas, diperas, supaya apa? Kita yang sukses, bawahan kita tertekan. Ini banyak terjadi. Di dalam segala aspek, baik di marketplace, baik di dalam dunia pelayanan, ini selalu terjadi. Mari kita menyadari kalau memang kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, dari mana kita bisa lihat? Yang pertama, cara berpikir kita. Ini yang membuat setiap tindak tanduk di dalam hidup kita, yang kita perkatakan, yang kita lihat, yang kita dengar, itu semua berawal dari pikiran kita. Makanya firman Tuhan katakan, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Berbicara carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, berarti kita harus memikirkan perkara-perkara yang kudus, yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hati Bapa di surga. Karena tidak ada satupun yang bisa berkenan di hati Bapa di surga selain perilaku kita seperti junjungan agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu. Makanya kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita harus berjuang memikirkan perkara-perkara yang dari sudut pandang Tuhan. Ingat, Yesus datang ke dunia mengabarkan kabar baik, memberikan kabar baik bahwa ada kehidupan kekal, bahwa ada keselamatan. Karena memang kita semua manusia yang ada di dunia ini hidup dalam penderitaan, permasalahan, dan kita sudah terseret jatuh jauh dari hadirat Tuhan. Justru Yesus datang ke dunia mengangkat Bapak Ibu Saudara dan saya supaya kita bisa punya hubungan privilege yang khusus dengan Bapa di surga. Tuhan datang ke dunia memberitahukan kepada setiap manusia, lihat ada kehidupan kekal. Kalau kita mengibaratkan ini kehidupan kita di dunia yang 70 tahun sampai 90 tahun, Tuhan Yesus datang ke dunia, lihat ada perkara kekal. Ketika kita mati, kita dilahirkan dalam kekekalan ini tanpa batas. Tapi hidup kita di dunia ini ada batasnya. Tuhan Yesus datang mengingatkan setiap kita ada kehidupan tanpa batas. Ada kehidupan kekal nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena di langit yang sekarang ini akan punah, hancur. Tetapi setan, iblis menjebak manusia dengan apa? Ayo fokus semua perkara-perkara yang di bumi ini.
Saya tidak bisa makan hari ini, ayo fokus cari perkara-perkara yang di bumi. Saya ingin kaya, saya ingin punya mobil mewah, saya ingin punya rumah mewah, saya ingin punya apartemen, saya ingin punya usaha, semua segala macam. Supaya kita terjebak di sini dan terikat di dunia ini. Kita tidak menyadari bahwa kita dijebak sama iblis ini untuk memikirkan perkara-perkara yang di dunia. Firman Tuhan katakan kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Dia datang ke dunia menunjukkan, lihat loh, ada kehidupan kekal nanti. Dia menunjukkan kepada kita, hati-hati iblis menjebak kita dengan semua yang ada di dunia ini, supaya kita tidak melihat ke dalam kekekalan. Ada tidak Bapak Ibu Saudara sampai sekarang memikirkan, kalau sekarang saya mati bagaimana? Aduh, boro-boro mikirin mati. Mikirin makan aja belum makan katanya. Oh ya puasa sekarang, ini ntar sore pusing gitu kan. Intinya iblis menjebak kita di dalam dunia ini supaya kita tidak sampai ke sini di tempat di mana Tuhan ada. Kalau kita masuk ke sini pun kita menemani iblis itu di dalam kekekalan yang hanya ada ratap dan kertak gigi. Karena kita semua pasti akan ditransformasi, pindah ke dalam kekekalan. Dari tubuh fana masuk sampai ke tempat tubuh yang nanti sudah tidak fana lagi. Cuma ada dua tempat di sini. Kita di sini nanti dimuliakan bersama dengan Tuhan, atau kita justru dimurkai Tuhan dan ditaruh di tempat yang tidak menyenangkan itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa terbebas dari jebakan iblis yang ada di dunia ini? Yaitu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Setiap peristiwa, setiap keadaan, setiap kondisi, ayo kita pikirkan dari sudut pandang Tuhan. Kalau sekarang kita susah, Tuhan, apa rencana Tuhan? Kenapa hidupku susah hari ini? Tidak sedikit kan banyak orang Kristen yang malas, tidak mau bertanggung jawab, bahkan tidak mau belajar. Ketika studi pun yang masih muda, enak-enak aja. Ya udah, ada percaya kuasa Tuhan. Ketika mau ujian, doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumpang tangan tuh dengan buku materinya, dengan diktat kuliahnya, supaya besok ujian saya lulus dengan nilai A. Saya jamin nggak lulus. Berarti Pak Pendeta nggak percaya kuasa Tuhan? Sangat percaya. Tetapi ada tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Belajar. Kita percaya kuasa Tuhan supaya kalau kita percaya Yesus nanti hidup kita diberkati, ekonomi kita naik. Yes, amin. Saya sangat percaya. Tapi ada tanggung jawab. Kita harus bekerja keras. Kita harus tanggung jawab. Bagaimana Tuhan bisa memberkati hidup Bapak Ibu Saudara dan saya kalau kita tidak bertanggung jawab dan tidak mau bekerja keras? Orang di luar sana yang tidak percaya Yesus banyak nggak yang diberkati? Banyak? Sangat banyak. Kok bisa? Dia nggak percaya Yesus loh. Dia bekerja keras. Dia berjuang. Itu tatanan yang Tuhan berikan kepada semua makhluk di dunia ini, di bawah kolong langit ini. Siapa yang bekerja keras, dia pasti berhasil. Siapa yang rajin belajar, dia pasti juara. Bedanya apa dong kalau gitu sama kita orang percaya? Bedanya kita punya hubungan khusus dengan pribadi yang paling agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bisa belajar bagaimana menyenangkan hati Bapa, menjadi seperti Kristus. Kita sering kan terjebak dalam hal ini dan kita tidak memikirkan ada suatu saat di mana kita akan menghembuskan nafas yang terakhir dan kita ada di tempat ini. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara, saya mengerti banyak orang susah sekarang, banyak orang menderita, ada yang sakit, tidak bisa ke dokter, tidak bisa ke rumah sakit karena nggak punya jen. Susah. Tapi kita harus memandang semuanya itu dari sudut pandang Tuhan. Ayo kita belajar bagaimana hidup di dalam dunia ini. Kita mengalami kematian terlebih dahulu sebelum kita mati yang sesungguhnya nanti. Aduh Pak, saya belum mau mati. Bapak Ibu Saudara mau tidak mau pasti mati. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti mati. Ada yang menjamin besok masih hidup?
Ada orang nggak? Nggak ada yang bisa menjamin kan? Saya sendiri tidak bisa menjamin saya besok masih hidup. Pak Gembala juga tidak bisa menjamin Bapak Ibu Saudara besok masih hidup. Tapi satu hal, kita pasti mati. Nah, inilah yang suatu saat kondisi yang harus Bapak Ibu Saudara renungkan. Kalau kita mati besok, sudah siap belum? Ini yang selalu ayo saya ingatkan, sudah siap belum kalau kita besok atau nanti malam kita mati? Kalau kita tahu besok pasti mati, hari ini pasti berbuat baik. Kalau bisa ini gereja jangan tutup. Dari pagi sampai sore buka terus, berdoa terus.